Baik, kita lanjutkan kajian kita. Saya agak lupa juga karena kelamaan liburnya ini. Kalau jemaahnya nggak usah ditanya, ustadznya lupa, apalagi jemaahnya pasti lebih lupa. Saya lihat video dari Utam TV itu kalau nggak salah sampai ayat yang ke 84 ya. Iya 84. Ayat yang ke-83-nya ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wajil qurba wal yatama wal masakini wa qul lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wahai Bani Israel, beribadahlah, jangan sekali-kali beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wazil qurba, kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wa qul linnasi husna, dan berkatalah dengan ucapan yang mulia kepada sesama, yaitu dengan mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka itu berpaling, tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah kepada Bani Israel juga kepada kita. Maka sama persis apa yang diperintahkan kepada Bani Israel. Agama-agama yang dibawa oleh Rasul, oleh Nabi-Nabi, oleh Rasul-Rasul Allah sebelum Rasul SAW semuanya sama, menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah, yaitu tauhid, mengesahkan Allah, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, ini ayat yang kita bahas hari ini. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan tatkala kami mengambil mitsaqakum, janji kepada kalian, wa qulna, kami berkata, la tasfikuna dima'akum, janganlah kalian menumpahkan darah kalian, turikuna biqatli ba'dikum ba'd, maksudnya sesama mereka, sesama Bani Israel, sama orang Yahudi saling membunuh, saling berperang. Wala tukhrijuna anfusakum, wala tukhrijuna, dan jangan kalian mengusir anfusakum, diri kalian sendiri, min diarikum, dari kampung-kampung kalian, dari negeri-negeri kalian. Maksudnya la tukhriju ba'dukum ba'du min darihi, jangan kalian saling mengusir antara yang satu dengan yang lain. Summa aqrartum ay qabiltum zalikal misaq, dan kalian menerima perjanjian itu, ya. Wa antum tashhadun, dan kalian menyaksikan ala anfusikum, pada diri kalian sendiri. Summa antum, kemudian kalian, ya haula itaqtuluna anfusakum, Bani Israel yang tadi, ya, diambil ikrarnya, perjanjiannya oleh Allah, dan mereka juga menerimanya, tapi sebaliknya justru mereka malah saling bunuh antara yang satu dengan yang lain. Biqatli ba'dikum ba'du, mereka saling bunuh antara yang satu dengan yang lain. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengusir antara yang satu dengan yang lain. Tazaharuna, di sini dijelaskan fihi idghamut ta'i wa fil asli fizza, ya, dengan mengidghamkan huruf ta yang asalnya itu tazharuna menjadi tazaharuna. Kalau di Al-Qur'an di mushafnya tazaharuna. Wa fi qira'atin, di dalam bacaan yang lain, bitakhfifi ala hazfiha,
dengan meringankan bacaan, membuang huruf dha. Maknanya tata'awanu, di satu sisi mereka saling membunuh, saling memerangi, di satu sisi yang lainnya mereka saling menolong. Alaihim bil ismi, di antara mereka dalam hal kemaksiatan, dalam hal keburukan, bil maksiyah, wal udwan, dan saling bantu membantu, tolong menolong dalam permusuhan. Ai az-zulmin, maksudnya kezaliman, keaniayaan. Wa iyyatukum usara, dan mereka datang usara dalam keadaan sebagai tawanan. Wa fi qiraatin asra, dalam riwayat yang lain, dalam bacaan yang lain asra. Tabluhum fi qiraatin tufaduhum, dalam bacaan yang lain tufaduhum, seperti dalam Al-Qur'an. Tunkizuhum minnal asri bil mali aw ghairihi wa huwa mimma ahida ilaihim. Jadi di satu sisi mereka sesama orang-orang Bani Israel atau sesama Yahudi saling berperang, saling membunuh, saling mengusir antara yang satu dengan yang lain, tapi juga saling membantu kalau ada musuhnya yang satu, ya, yang mereka perangi itu dalam keadaan tawanan, sebagai tawanan, mereka tebus. Wa huwa ai as-sa'nu, padahal kenyataannya muharramun alaikum ikhrajuhum, haram untuk mengusir mereka, sama seperti keharaman untuk menumpahkan darah di antara sesama mereka. Muttasilun biqauli wa tukhrijuna wal jumlatu bainahuma i'tiradun. Di sini dijelaskan bahwa jumlah atau kalimat di antara keduanya itu merupakan interupsi. Ai kama hurrima tarkul fidai, sama seperti keharamannya, ya, untuk melakukan tebusan. Wa kana Quraizatu halaful ausa wan nadira khazraja fakana kullu fariqim yuqatilu ma'a khulafaihi wa yuhribu diyarihim wa yuhribu diyarahum wa yukhrijuhum fa idza usira fadawhum. Jadi begini, ada penduduk asli dari Madinah, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus ini, penduduk asli Madinah, selalu berperang, bermusuhan dengan penduduk Khazraj. Di sana ada kaum pendatang, yaitu Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Pendatang orang Yahudi ini atau Bani Israel ini ada dua kubu. Yang pertama Bani Quraisyah, yang kedua Bani Nadir. Bani Quraisyah itu orang Yahudi, Bani Nadir juga orang Yahudi. Mereka bersaudara, ada yang besanan, ada yang sepupuan, mungkin ada yang antara anak dengan bapak. Pokoknya satu darah, satu keluarga. Cuman beda kubu, beda suku, ya. Mungkin ayah orang Sunda, ayah orang Jawa, kalau di kita mah gitu, ya. Tapi masih satu. Karena keduanya ini tinggal di satu tempat, enggak bersatu. Di kubu ini pendukungannya beda. Yang satu Bani Quraisyah mendukung suku Aus, sedangkan Bani Nadir mendukung suku Khazraj. Ya. Saat suku Aus dan suku Khazraj ini berperang, maka Bani Quraisyah membantu suku Aus dan Bani Nadir membantu suku Khazraj. Jadi ikut berperang juga nih.
membantu dukungannya masing-masing, padahal dia sama-sama Bani Israil, sama-sama orang Yahudi. Ya, tadi dari awal sudah diharamkan saling membunuh, tapi mereka malah berperang gara-gara ngebelain dukungannya. Paham gak? Atau ginilah, ini satu keluarga nih, satu komplek nih, Grand Kahuripan, ada satu keluarga nih ngebangun masjid bareng, ngaji bareng. Begitu Pilpres 2024 beda dukungan nih. Yang satu mendukung misalkan apa gitu, kita nggak usah sebutin namanya lah, kan belum jelas tuh calonnya siapa aja. Yang satu mendukung ini, satu mendukung G, satu mendukung P misalkan ya, satu mendukung A. Ini 3 calon ya. Penduduk Grand Kahuripan beda-beda nih, padahal saudara ya. Ada yang teman, ada yang tetangga, ada yang mungkin besanan, ada yang mungkin sepupuan. Karena beda dukungan ribut. Kalau ributnya cuman perang dingin sih nggak ada masalah ya, nggak nanya sehari itu ya masih mending lah. Ini mah saling bunuh, berperang. Ini contoh aja, mudah-mudahan nggak nyampe gitu ya. Pilpres kita mah aman ya. Ya kadrun kampret tuh kagak ada lagi nanti mah ya, aman. Ini juga sama nih, Bani Israil ya, dari Bani Quraisyah dan Bani Nadir, mereka berperang saling bunuh. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain mereka juga saling bantu. Apa saling bantunya? Kalau ada misalkan nih suku Aws di kalah, kemudian ada Bani Quraisyah atau orang Yahudi di sana yang juga ikut kalah, ditawan. Maka nanti Bani Nadir saudaranya ini kan saudara saya, ini sesama Yahudi nih, mau saya tebus. Ngerti gak maksudnya? Dia ditawan musuhnya itu, kena sebagai tawanan, ditebus nih karena sesama Yahudi. Di satu sisi dia saling memerangi, saling membunuh, mengusir antara yang satu dengan yang lain. Tapi di sisi lain kalau dia ditawan, mendapatkan kekalahan, saudaranya dibantu sama mereka, ditebus, jangan sampai dihukum agar dibebaskan. Maka di ayat berikutnya ini dijelaskan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Afatu'minuna, apakah kalian beriman bi ba'dil kitab, kepada sebagian kitab, wa huwa al-fida, maksudnya membantu, memberikan tebusan kepada saudaranya yang tertawan, wa takfuruna bi ba'din, tapi sebagian juga kufur terhadap perintah Allah. Apa? Wa huwa tarkul qatli, yaitu untuk tidak berperang atau meninggalkan perbuatan berperang, saling bunuh satu dengan yang lain. Wal ikhraju, atau mengusir antara yang satu dengan yang lain. Wal muzahiratu, saling bantu dalam permusuhan. Maka orang yang melakukan kedua hal ini, beriman sebagian, kufur sebagian, tidak akan mendapatkan pahala dari kebaikannya, dan tidak akan mendapatkan kebaikan juga apalagi dari keburukannya. Enggak seimbang. Misalkan ini habis berbuat dosa, besok bertobat, berbuat dosa lagi, bertobat lagi. Hari ini korupsi, besok berangkat umroh, pulang umroh korupsi lagi, besoknya naik haji. Ya, besok korupsi lagi, nyantunin anak-anak yatim. Iman sebagian, kufur sebagian. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Fama jazaa'u may yaf'alu, maka tidaklah ada balasan bagi mereka, ya, melainkan balasannya itu berupa illa khizyun, kehinaan, melainkan kehinaan, ai hawanun wa zullun, hina dan kenistaan, fid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wa qad khudhu bi qatli Quraisyata, karena mereka telah berperang tuh Bani Quraisyah
dengan Bani Nadir. Wa naf'in nadiri ila Syami wa darbil jizyati. Sedangkan Bani Nadirnya itu diusir ya dari kampungnya, dari tempat itu ke negeri Syam, dan dia diberikan kewajiban untuk membayar upeti atau pajak. Itu di kehidupan dunianya. Mereka tidak mendapatkan kebaikan karena telah berbuat baik. Sebab apa? Di sisi lain mereka juga kufur. Jadi orang yang beriman sebagian, kufur sebagian, itu bukan orang yang baik. Misalkan hari ini sholat, nah, nanti siang dikit main judi, zuhur ya sholat lagi, nanti setelah zuhur main judi lagi. Nah, itu bukan orang yang baik tuh. Ibadah iya, maksiat iya. Sholat subuh, sholat maghrib, habis sholat maghrib, habis sholat isya ngumpul minum minuman keras, atau bahasa kitanya apa? Sholat terus maksiat jelas. Jangankan itu ya, jangankan itu. Ada orang yang punya kewajiban tidak ditunaikan kewajibannya, sementara dia melakukan perbuatan baik yang lain, itu udah nggak boleh juga. Ada orang punya hutang nih, ya, dia punya kewajiban membayar hutang. Ini ada orang punya hutang, dia punya duit buat bayar hutang, tapi dia nggak bayar. Itu kan zalim namanya. Dalam hadis itu zalim. Orang yang punya hutang, dia mau punya kemampuan, punya duit, mampu buat bayar hutang, tapi nggak dia bayar. Dia zalim kepada orang yang dihutangi, kepada orang yang dulu dimintain hutang sama dia. Sementara dia mampu untuk melakukan yang lain, beli motor mampu, beli HP mampu. Jangankan untuk membeli sesuatu, untuk bersedekah saja itu udah nggak boleh. Ini dia nyantunin anak yatim nih, ya, memberi kepada fakir miskin dengan uangnya, tapi hutangnya kagak dibayar. Di satu sisi dia melakukan kebaikan, di sisi lain juga dia zalim, nggak boleh. Wah, itu santunan anak yatim memboga duit karena naik nyalon lurah kan, tapi giran hutang kagak dibayar, itu zalim. Itu saja nggak boleh. Maka tidak ada balasan yang lain untuk orang yang melakukan itu kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati, dan nanti pada hari kiamat, yuradduna, mereka akan dikembalikan, ila asyaddil azab, kepada siksa yang sangat pedih, azab yang sangat berat. Wa mallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, bighafilin, tidak lalai, amma ya'malun, bisa dibaca amma ya'malun, amma ta'malun, bil ya'i wa bit ta', boleh dengan ya, boleh dengan ta. Kalau di Al-Qur'an, di mushaf yang biasa kita baca bima ta'malun, ya, dengan huruf ta. Itulah orang-orang Yahudi atau kaum Bani Israel, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tapi dia nggak beribadah. Diperintahkan untuk berbuat baik dengan sesama, justru sebaliknya. Diperintahkan untuk tidak saling bunuh, malah saling bunuh. Tapi dengan alasan saya kan nggak enak, malu. Ini suku Aus ini adalah sekutu saya. Kalau saya nggak bantu dia perang, nggak enak, saya malu. Atau sebaliknya, Bani Nadir membantu suku Khadraj. Tapi giran ditawar, mereka terus beriman sebagian, kufur sebagian. Apa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Iman separuh, kufur separuh. Ulaika, karena mereka allazina, orang-orang yang istarawul hayata dunya, istarawu, mereka membeli al hayata dunya, kehidupan dunia, bil akhirati, dengan kehidupan akhirat.
bi an asaruha 'alaiha, maksudnya lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Makanya orang-orang yang mampu menggunakan akalnya dan hatinya untuk berpikir, dia akan bersifat zuhud, artinya tidak tamak kepada kehidupan dunia. Bukan berarti dia tidak ikhtiar mencari anugerah Allah di dunia, bukan. Karena kalau kita mau mulia, salah satunya perkuat dunia ini, kuatkan ekonominya, kuatkan ilmunya, kuatkan pengetahuannya, sainsnya. Agar apa? Agar bisa menguasai dunia, tapi dunianya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah diperbudak oleh dunia. Kenapa bisa diperbudak oleh dunia? Karena hawa nafsu dalam dirinya tidak bisa dikendalikan. Saya sering sampaikan, kadang angan-angan, ya, pikiran dalam arti angan-angan dengan hawa nafsu yang tidak terkontrol, ini bisa membuat kesusahan, penderitaan dalam kehidupan manusia. Hidupnya nggak bakal bahagia. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh hawa nafsu. Misalkan kita lagi makan nih, ya, makan kita sama lalap daun singkong, ikannya cuma ikan pedak digoreng pakai sambal, enak gitu, enak kan? Tapi lagi makan kayak gitu, lagi enak-enakan kayak gitu, ini timbul hawa nafsu kita, timbul di benak kita angan-angan kita, cigana lamun ayeuna dahar jeung bakakak hayam pakai sop iga lebih enak nih. Jadi nggak enak tuh makan, nggak bisa menikmati. Karena apa? Hawa nafsunya, pikirannya ke arah yang lain. Weekend itu enaknya bukan duduk di masjid ngedengar pengajian. Kalau punya duit mah kita jalan-jalan lah, rekreasi kemana gitu, 2 hari ke Bali apa kemana. Berhubung tuh boga duit, mendingan ngaji we. Jadi pas ngaji ge moal bakal tenang tuh ya, nggak bisa menikmati dia. Orang yang naik motor harusnya dia kan senang, bisa selap-selip, nggak ada kejebak macet. Tapi saat dia naik motor, dia mikir kayaknya kalau naik mobil enak nih, nggak kehujanan, nggak kena debu, nggak kepanasan, nggak kena angin, di AC ya, dalam mobil bisa dengerin musik, jadi santai gitu. Kalau mau naik randa naik ngilu, tinggal diasupkan. Dia pas naik motor gak bakal bahagia karena mikirnya ke yang lain, diganggu dirinya itu, kenikmatannya itu oleh hawa nafsu dan angan-angannya. Tapi kalau dia bisa nikmatin itu, fokus membangun kesadaran. Ini saya sekarang lagi ngaji, yang lain saya tinggalkan, nggak ada angan-angan yang lain, pikiran yang lain, nikmatin lagi ngaji ini, maka akan membuat jiwa hati kita menjadi tenang dan tentram. Makan sama apapun nikmatin aja. Kan kalau kata orang Sunda mah, bahagia itu apa sih? Yang penting beteng sebel, duit beuteung, imah pageuh, pamajikan reuneuh, beres gitu kan. Ya, tuh kudu bingung mikiran saja. Coba lihat orang yang lagi mancing itu, ya, di tengah sawah 1 jam kieu, kan pegel banget ya. Kalau kita yang ngeliatan itu jelema apa enggak capek itu mancing nangtung we. Kalau kita yang mikir kan, maja jaba lauk kauhan nempel hiji-hiji aja. Ternyata dia udah membuang pikirannya yang lain, angan-angannya itu nggak ada. Yang dia pikir itu nikmatin pokoknya lauk kudu beunang namanya. Nggak ada pikiran yang lain. Atau bapak-bapak yang senang burung nih ya, hobi burung. Jam 6 udah bangun, burungnya udah dipandiin, udah disemprotin. Dia sendiri belum mandi gitu. Dia pikiran yang lain dia buang tuh ya. Angan-angan yang lain, hawa nafsu ke yang lain dia tinggalin dulu. Dia sentuh, dia usap-usap tuh burungnya. Istrinya padahal udah seminggu kagak ada usap-usap sama dia. Cuman itu yang salah, artinya menjauhkan pikiran, tapi perbuatannya yang salah ya, hanya sekedar hobi. Nah kita ini menikmati semua anugerah Allah, maka hal-hal yang mengganggu dalam pikiran kita, jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh angan-angan, apalagi dikendalikan oleh hawa nafsu. Kalau orang sudah diperbudak hawa nafsu, maka dia akan menjadi hamba nafsu, hamba syahwatnya, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau udah hawa nafsunya yang ada di depannya, maka dia akan menjadi orang yang hina. Ingat, manusia ini Allah ciptakan dalam keadaan yang begitu mulia, yang begitu sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada dua perangkat dalam diri manusia, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Perangkat kelasnya itu zahirnya, badannya, tubuhnya, telinganya, tangannya, kakinya, itu hardware-nya, perangkat kerasnya. Perangkat lunaknya apa? Akal, syahwat, hawa nafsu manusia. Kalau malaikat hanya punya akal, nggak punya hawa nafsu, nggak punya syahwat. Kalau hewan hanya punya syahwat, kalau setan hanya punya nafsu. Manusia itu punya ketiga-tiganya, makanya bisa lebih mulia dari malaikat kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya dan menggunakan akalnya. Tapi bisa lebih hina daripada setan, lebih hina daripada hewan maksudnya, kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, Sayyidul Wujud, Abdul Khalqi wal Mawjud. Dia mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Waktu peristiwa Mi'raj, saat mau ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril enggak sanggup, tapi Rasulullah SAW sampai ke sana. Tapi kalau ada manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, justru dia diperbudak hawa nafsunya, lebih hina daripada hewan. Balhum adol, kal an'am balhum adol. Hewan aja, ya, walaupun nggak punya akal, tapi masih punya rasa cinta dan sayang sama anaknya. Kalau kita lihat apa tuh ayam yang ngeremin telurnya, dia kan puasa. Ya, kagak makan, diremin telurnya supaya netes. Habis netes dia jaga anak-anaknya. Coba cek kalau bapak berani ya, ayam nih induknya lagi jalan sama anaknya, jailin tuh anaknya, kita ambil atau kita tendang, kira-kira marah nggak tuh ibunya? Marah. Kalau pas hujan buru-buru dia mengembangkan apa sayapnya itu supaya anaknya itu masuk ke tubuhnya supaya hangat nggak kedinginan. Itu cinta seorang induk ayam ke anak-anaknya. Walaupun nggak punya akal, tapi ada kasih sayangnya. Walaupun hanya syahwat, dia nggak mikir, dia nggak kerja, yang penting makan. Tapi kalau manusia udah diperbudak hawa nafsu, bisa lebih jahat daripada hewan. Bisa membunuh anaknya sendiri. Kalau nggak salah pas Lebaran apa? Iya pas Lebaran ya. Ada bayi dibuang tuh di harvest, digandong di semak-semak. Kalau di harvest di gorong-gorong tuh bayi baru dilahirkan, si apa pusarnya pun belum digunting. Ya, harimau yang galak aja, yang jahat aja, bukan jahat ya, yang buas aja nggak mau makan anaknya, tapi manusia bisa membunuh anak. Maka kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa agama, Al-Qur'an, syariat agama, syariat Islam ini untuk membimbing akal, untuk mengarahkan hawa nafsu agar bisa dikendalikan oleh akal, oleh kita manusia. Orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat, saking lebih tamaknya dia kepada dunia ketimbang akhirat, dia melakukan segala cara, tidak berpikir halal ataupun haram untuk mendapatkan kesenangan dunia. Mau korupsi, mau nipu orang, ya, mau apa macam-macam. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun. Fala yukhaffafu, maka tidak akan diringankan anhum, bagi mereka yang berbuat demikian, ya, berbuat berbagai macam cara untuk kehidupan dunia. Kan zaman sekarang ini udah macam-macam orang nyari duit ya, dengan alasan nyari duit yang halal susah. Gimana tuh? Yang haram susah, komodido halal ya gitu kan. Ini banyak banget, ada yang lewat WA, ada yang lewat hipnotis, ada yang macam-macam. Saya punya jemaah, dia nabung 2 tahun, jualan sayur Pak, pakai motor. Ya kalau dilihat paling berapa sih keuntungannya. Cuman dia sama istrinya kerja,
2 tahun kerja dagang sayur pakai motor, alhamdulillah itu hampir 100 juta, 95 jutaan ininya apa tabungan dia 2 tahun. Itu dapat apa namanya, dapat perih cek orang Sunda mah, pengen makan enak aja ditahan, pengen makan ke restoran aja ditahan, pengen beli ini beli itu juga dijaga supaya apa? Supaya bisa ngumpulin duit buat bangun rumah di kampungnya. Begitu mau dipakai uangnya hilang, kesedot sama apa tuh, jadi dia ada notif masuk ke HP-nya, kemudian dia juga nggak ngerti itu apa, oke taunya di tabungannya itu hilang, habis di tabungannya nggak ada. Begitu dicek ke bank, yang bank nggak mau tanggung jawab, ini buktinya bapak ada penarikan uang nih, katanya beberapa kali, dan kita nggak tahu siapa yang narik gitu. Ternyata ada WA dia bales, terus mungkin dia juga nggak sadar atau nggak tahu, hilang uangnya. Udah 2 tahun ngumpulin hilang. Itu kan yang nipu itu kagak apa namanya, kagak punya perasaan ya. Yang namanya orang jahat sih nggak mungkin punya perasaan ya. Gitu ya. Kadang motor ustad aja dipaling kan, padahal motor ustad itu. Kalau bisa mah jangan motor ustad lah. Yang namanya orang jahat nggak mikir ya motor siapapun jadi diambil. Motor polisi juga diambil ya, nggak mikir dia mah kalau ketahuan bakal ditembak. Nah, ini orang-orang yang melakukan segala cara, tidak berpikir halal atau haram untuk kehidupan dunia, tidak ada keringanan azab bagi dia. Walahum yungsorun, dan tidak ada penolong untuk dia. Yumna'una minhu, tidak ada yang bisa menghindarkan dia dari siksa azab api neraka nanti di yaumil akhir. Dia akan diazab, disiksa, tidak diringankan. Walahum yunsorun, dan tidak ada satupun penolong untuk dia. Maka kita sering ditegaskan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairu wa abqa. Itu banyak ayat-ayat hadis yang menjelaskan ini, bagaimana keutamaan akhirat ketimbang dunia yang lebih kekal, lebih abadi. Di dunia ini hanya sementara. Kalau kita sakit jangan pernah kita mengeluh, yang penting kita berobat, berusaha untuk sembuh. Lebih banyak sehatnya apa lebih banyak sakitnya kita di dunia ini? Lebih banyak sehatnya. Yakin akan kesembuhan kalau kita sakit. Kalau nggak sembuh-sembuh juga nanti hilang sendiri. Ya, mati juga itu hilang terus penyakitnya. Sengsara juga sebentar, bahagia juga sebentar di dunia ini. Tapi nanti yang kekal abadi di yaumil akhir. Tatkala dia mendapatkan kebahagiaan, maka abadi kebahagiaannya. Kalau dia kufur waktu di dunia, diazab, disiksa di api neraka, maka kekal siksaannya, terutama dosa-dosa yang besar. Maka ada sebuah perkataan ulama dalam kitab Nasul Ibad, kullu maksiatin min syahwatin yurja gufronha. Kalau ada perbuatan dosa akibat hawa nafsu, timbul dari hawa nafsu, ya, itu masih bisa diampuni, ada harapan diampuni dosa-dosanya. Tapi walaupun demikian, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa walaupun itu dari dorongan hawa nafsu. Kan dosa itu dari dorongan hawa nafsu, bisa dari kesombongan juga. Orang yang sombong, ya, tidak taat kepada Allah, mau lakukan perbuatan maksiat, tapi bukan karena hawa nafsu. Ada juga orang yang melakukan dosa karena hawa nafsu. Biasanya kalau orang sombong berbuat dosa, dia akan bangga dengan kesombongannya, dengan dosanya. Ya, mabok. Kalau orang yang memang dia karena dorongan hawa nafsu, nggak enak sama temennya, pengen nyobain, dia akan ngumpet-ngumpet mabuknya juga, ya, minumnya juga di tempat yang tertutup, nggak berani dia keluar rumah. Tapi kalau yang dia sombong dengan maksiatnya, dia mabuk, bawa botol pinggir jalan, kebangga kayaknya selayang-selayang orang mabuk nih, nyenggol gua bacok sekali, gitu kan. Padahal kalau berantem orang mabuk dijorokin juga roboh, ya. Pakai tato, bangga banget dengan tatonya, seolah-olah gagah gitu ya. Padahal kalau berantem tuh tato nggak bakal ngebantuin dia. Walaupun demikian, jangan pernah kita dikendalikan oleh hawa nafsu.
walaqad ataina Musal kitab, dan sungguh benar-benar telah kami berikan. Walaqad ataina ini dua huruf takkid, huruf lam dan qad. Sungguh benar-benar, ya, ataina telah kami datangkan, maksudnya telah kami berikan Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa al-kitab? Kitab maksudnya at-Taurata, yaitu kitab Taurat. Wa qafaina, kemudian kami ikuti, kami susulkan, ya, mim ba'dihi birrusul, setelah Nabi Musa rasul-rasul yang lain. Nabi Musa diutus, diberikan kitab Taurat, setelah Nabi Musa juga diutus rasul-rasul yang lain. Atba'nahum rasulan, berturut-turut kami utus rasul, fi asri rasulin, rasul yang lain. Wa ataina, dan kami berikan Isa bin Maryam kepada Isa putra Maria, al bayyinati, bukti-bukti atau kebenaran, al mu'jizat dalam bentuk mukjizat, ka ihya'il mauta, seperti menghidupkan orang yang mati. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ad. Nanti kita lanjutkan ayat yang ke-87-nya di pertemuan yang akan datang.